Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di segmen Kismis, kisah-kisah misteri. Sama saya Munara. Sama saya Ipan. Saya Abdi. Kali ini kita sudah kedatangan masih tim kita juga. Bukan kedatangan sih, mungkin lebih tepatnya kita sharing aja. Ya, sharing aja sama Ardi. Ardi mungkin mempunyai cerita misteri. Banyak. Jadi mungkin untuk segmen kali ini bukan cuma saya yang mau cerita, tapi Ipan, mungkin juga Aji gitu kan punya cerita horor. Kali ini kita akan berbagi saja pengalaman misteri. Narasumbernya masih tim kita. Iya, spesial untuk hari ini. Oke, kita langsung saja. Kali ini Ardi punya cerita misteri apa? Mungkin dulu ya di tahun 2011 saya pernah tuh, ya belum zamannya kayak sekarang nyari penampakan buat konten. Kalau dulu tuh buat lebih buat ngebuktiin gitu kan, jadi rasa penasaran kita bener nggak ada yang gitu kan. Nah pernah tuh dulu tuh saya sama teman saya namanya panggilannya Badot. Kan dulu tuh sering begadang di rumah saya kan. Ya. Nah awalnya sih cuma iseng buat motret. Dulu tuh belum zamannya kayak sekarang handphone udah canggih, pas kamera digital. Kan di dekat rumah saya tuh bukan terkenal sih, jadi untuk warga sekitar mungkin banyak cerita. Jadi ceritanya tuh ada penampakan, ada lah gitu hal aneh, hal mistis. Nah sempet saya tuh kepikiran sama si Badut itu buat ngebuktiin hal-hal yang itu benar ada atau enggak gitu kan. Nah saya tuh sama si Badut tuh nyoba motret di jam 11 malam startnya. Pernah tuh ada kan dekat rumah saya katanya pernah ada ibu-ibu sekitar jam 3 jam 2 lah. Kan di dekat rumah saya ada pabrik tahu. Ibu-ibu tuh mau beli tahu ke pabriknya, mungkin buat masak paginya. Nah setelah dia pulang dari pabrik beli tahu, katanya ada yang lempar dari pohon jambu. Ada pohon jambu kan depan rumah si ibu itu tuh, ada yang lempar. Terus banyak juga dengar cerita bahwa pohon itu tuh kalau jalan malam-malam sering ada yang ketawa, sering ada yang kalau kata bahasa Sunda cangangge. Jadi ngayun kaki ya, kakinya tuh boleh ngayun. Nah saya coba potret di jam 12 lebih lah, di pas sudah sepi itu emang ada, cuman bukan berbentuk jelas itu. Jadi bentuknya tuh kalau dipotret ya, dulu kan belum musim video. Di foto tuh dia tuh kayak bola api di atas pohonnya tuh, tapi kalau dilihat sama mata langsung nggak ada apa-apa. Begitu dipotret, cuman kita kan nggak berani langsung lihat karena emang takut juga gitu kan. Nah kita kumpulin dulu semua foto, sampai rumah baru dikopiin ke komputer, kita lihat di komputer itu ada. Tapi pas waktu lu lihat di apa namanya? Di kamera. Ya di kamera. Hasil kamera. Ada. Nah, jadi kita tuh kalau udah nih kita moto, kita langsung lihat. Jadi langsung foto, langsung simpan, kita jalan aja, nggak berani lihat di situ. Jadi asal potret. Iya betul. Asal potret belum pasti di situ ada gitu asal potret. Iya. Ketahuannya pas sudah di komputer. Ketahuannya tuh kita pulang terus mau kopiin kan tuh yang hasil fotonya. Dan ada beberapa, misalkan dari 50 foto ada 10 lah gitu yang cuman jarang sih kalau yang Penampakan. ngebentuk. Cuman pernah sekali nih, saya tuh pulang dari motret kan nyoba ke rumah sakit. Ada rumah sakit lah di dekat rumah saya, rumah sakit gede. Nah saya kira kan yang udah foto penampakan tuh di rumah sakit, ternyata di rumah sakit nggak ada. Nah pulangnya saya iseng-iseng sambil naik motor, potret kanan kiri gitu kan. Nah pas udah dekat rumah saya ada belokan, dan di situ ada rumah bekas PMI. Di depannya tuh ada pohon kayak pohon beringin. Nah saya juga nggak ngeh awalnya. Pas buka di rumah itu hasil potretan paling jelas sih kalau kata saya. Jadi bentuknya apa tuh sosoknya?
di belakang pohon tuh kalau digambarkan mungkin kayak predator. Film predator tau kan? yang rambut gimbal Iya, gitu. monster gitu kan. Monster ya, cuman dia Monster tuh predator. agak kehijau-hijauan, matanya tuh nyalanya tuh kayak lampu neon gimana sih, kuning tapi terang banget. Itu doang yang paling jelas. Selainnya paling kayak bayangan-bayangan transparan. Itu dulu pernah ada tuh di, kan rumah saya dekat rel kereta. Ada saluran air yang disebut talang itu kan. Kanan kiri saluran air tuh pohon pisang. Nah, pernah saya foto-foto itu cuman kayak asap tapi ngebentuk gitu di pohon itu tuh. Kalau sekarang dicoba lagi, apakah ada kemungkinan buat dapat lagi Kurang tahu penampakan? juga. Soalnya kan itu udah lama juga gitu kan, jadi udah 2011, sekarang berapa tahun gitu kan. Dan belum pernah lagi setelah itu. Belum, saya pernah. Nah, yang bikin saya kapok waktu itu tuh habis ya saya masih baru itu hobi keluar malam. Ya mungkin nggak tahu kebetulan atau gimana. Saya kan dulu punya istri saya lagi hamil. Usianya saya masih ingat 7 bulan. Nah, setelah jarak 2 minggu saya hobi ya nyari-nyari penampakan gitulah. Nggak lama dari situ istri saya pernah mimpi katanya didatengin sosok. Dan nggak lama dari situ sakit sampai akhirnya dirawat di rumah sakit 2 minggu. Sosok apa yang diimpikan waktu itu sama? Katanya ada yang tinggi gede hitam sama cewek. Nah, dari situ sih saya lebih Stop lah, obrolan ada omongan dari ibu saya, jangan gitu lagi, takutnya ada yang ikut. Namanya hal gaib kan kita nggak tahu. Untuk penampakan yang lainnya itu dari hasil fotonya seperti apa, selain tadi seperti asap, terus ada yang penampakan predator, ada lagi Kebanyakannya orb sih. Orb. Jadi kan dia tuh berbentuk bola api tapi gede. Ya kalau kecil mungkin kita bisa bilang debu atau apalah, butiran-butiran apa. kayak warna aura gitu. Kalau ini jelas, jadi ya kita bisa ngebedain lah, kecil daun segede gimana, ini lebih dari gede daun gitu. Berbentuk bola, itu benar itu. Ya. Ada lagi selain moto-moto? Kalau saya pribadi sih lebih ke nggak niat sih, bukan niat untuk nyari hantu gitu. Jadi waktu usia kecil lah, iseng sama teman juga. Waktunya ngaji waktu maghrib tuh. Iya. Waktu maghrib. Itu kan bareng sama saya juga. Iya. Hmm. Gimana ceritanya, Pak? Jadi waktu orang lain udah ke pengajian, jalan untuk pengajian, kita nih sama si Sandi yang kemarin tuh, kemarin ceritain, malah nangkepin apa sih? Kunang-kunang. Kalau di bahasa kitanya cika-cika. Ya. Bentar, jadi ini teman-teman, Sandi dan Badut itu orang yang sama. Jadi nggak tahu apa karena dia pembawa sial, nggak tahu apa gitu. Betul Ya. Jadi dia panggilannya itu Badut. bisa Badut, ya Badut sih. Iya, Cuman nama aslinya Sandi. Cuma yang jadi pertanyaan, bener juga itu. Maksudnya kita ketemunya barengan terus sama si Badut ya? Iya. Emang dia tuh pembawa ngalamin hal mistisnya pasti sama si Badut itu. dia itu emang pembawa sial sebenarnya. Saya juga pernah dengar nih, Pan, katanya Ipan pernah juga ya, apa sih, di dekat toilet umum dikejar-kejar kunti gitu apa gimana sih sama si Badut? Ya, nah Kita lanjut dulu yang itu deh, Yang tadi ya, dari yang cika-cika. pengajian. ya seperti biasa lah kalau anak-anak lain yang normal, yang baik-baik. Setelah maghrib, sholat maghrib, habis itu berangkat ke Ya. pengajian. Termasuk saya yang tadinya mau Ya. ngaji kan. Haji telat Ya. berangkatnya, jadi sesudah maghrib Saya ngikut dulu. baru jalan. Ketemulah di jalan Ya. sama saya sama si Badut itu. Ketika ketemu, diajakin lah. Diajakin. Kalau Haji biasa sebetulnya tipe orangnya ini sih apa namanya, penurut gitu. Maksudnya kalau udah waktunya ngaji. Iya. Kalau saya enggak, kalau ngaji Iya, Ipan lebih ke anak ngeyel kali ya. iya, saya lebih ke anak ngeyel lah. Sama si Sandi tuh berdua klop banget waktu kecil. Jalan lah, ketemu si Haji. Iya. Kita cari kunang-kunang. Itu kayak film SpongeBob nyari Ubur-ubur. Gak tau kenapa itu ya. Iya betul. Padahal apa menariknya kunang-kunang gitu. Kalau kata orang tua
kuku orang meninggal. Mayat, Nah, kuku mayat katanya. Iya. Kalau mitos Mitos. daerah sih Hmm. bilangnya seperti itu. Lanjutlah kita nyari kunang-kunang. Dapat tuh, tangkap dapat. Kan dipegang tuh, Iya. digenggam gini. Waktu itu kalau saya nyampe rumah Ipan, udah saya balik lagi. Jadi Naik. posisinya tuh kita tuh di rel kereta Hmm. melewati rumah saya, dan setelah rumah saya ada beberapa rumah, setelah itu sawah dan kebun selebihnya lanjut aja di situ, nggak ada pemukiman lah. Ya, persawahan. Nah, Aji ikut sama kita sampai rumah, Ya. sampai batas rumah. Aji balik langsung. Enggak. Waktu itu kenapa sih langsung pulang ya? Langsung ngaji ya? Iya, ngaji. Emang nggak bakalan bener lah. Ke firasat udah punya firasat, nggak bakalan bener waktu itu. Karena emang tempat itu dulu terkenal Ji. Iya. Terkenal angker. Waktu itu tuh saya langsung berpikiran, nggak bakal beres nih. Di waktu maghrib kan. Itu kalau istilahnya kan waktunya pada keluar. Iya, gitu, ya. Emang waktunya Goyib-goyib kan. jin keluar. Jadi saya waktu itu langsung teringat, merinding nih. Waktu itu saya langsung teringat ngaji dan takut dimarahin juga karena saya sering dimarahin kan waktu kecil. Jadi saya langsung pergi ke pengajian. Ya. Lanjut. Dan untuk sekedar info, setelah rumah saya ke sana, itu lokasi sebetulnya angker dulu. Ya. Karena banyak kejadian. Ya, emang kan jadi di lokasi yang Ipan ceritain itu jadi sering kejadian, ada yang bunuh diri, ada yang jatuh dari kereta, kecelakaan. Lanjut Pan. Banyak insiden lah dari kereta. Lanjut setelah jalan udah beberapa, mungkin ada 100 meter mungkin ya. Ya, ada. Itu udah nggak ada pemukiman tuh. Lanjut ke sana ke sawah dan kebun-kebun gitulah. Nggak ada orang. Ada ini teteh-teteh orang apa Mungkin beda. seberang, orang seberang. Orang rumahnya yang dekat sungai. Iya, Ya, dekat berpapasan ya waktu itu. sebelahan beda desa lah. Beda RW kali ya. Iya, beda Iya, desa. beda. Beda desa. Ketemu, mungkin dia emang jadwalnya mau kemana gitu ya. Saya juga kurang ngerti. Keluar teteh itu dari sawah sih. Ya, lanjut Pan. Ketemulah sama kita, sama si Sandi. Kita tuh lagi sibuk tuh ngambilin kunang-kunang. Setelah dapat, ada si teteh itu bilang, kalau bahasa Indonesianya gini bilangnya, kalian lagi ngapain? Dia bilang lah, lagi ngambilin kunang-kunang teh. Kalian berani banget, katanya gitu loh. Berani banget. Udah aja langsung pergi. Mendingan pergi, kata si teteh sempat bilang gitu. Mendingan pergi, jangan ke sana. Gitu. Berani banget apa? Kita nggak hirauin, terus aja seru ngambil kunang-kunang itu terus sambil jalan-jalan. Nggak sadar kita udah sampai lumayan jauh lah dari pemukiman rumah saya tuh. Lumayan jauh, hampir mendekati Talang air. talang air dan sungai. Hari semakin gelap kan, kalau suasana maghrib itu kan sebetulnya masih ada cahaya gitu ya. Masih ada cahaya, cuma belum senja-senjanya masih ada. ya gitu, masih ada. Sampai kita tuh nggak sadar, ternyata kita udah gelap. Posisi udah gelap, wah udah gelap. Sadar ketika saya melihat menoleh ke arah Talang air. Belakang. talang air, otomatis arah maju kita sih sebenarnya. Cuma kan kita posisinya dari utara lah, melihat ke sana ke arah yang nggak ada pemukiman. Terlihat ada 2 orang keluar dari bawah sungai. Maksudnya kan ada tangga di bawah sungai untuk naik ke rel kereta. Nah, keluar dari situ, 2 orang seperti orang yang pakai sarung, tapi ditutup mukanya, ditutup kepalanya. Ini aja berdua keluar, masuk ke rel. Sebetulnya kalau diperhatiin itu nggak jalan. Kayak melayang kali ya? Iya, seperti melayang. Cuma karena kita nggak terlalu perhatiin gitu ya. Yang penting ada orang. Saya bilang ke si Sandi, San, jangan takut. Tuh ada orang 2. Ada orang 2. Jadi nggak usah takut. Lanjut aja nyari. Kata Sandi, oh iya oke. Ketika terlalu seru, maksudnya keseruan mengambil kunang-kunang, kita nggak sadar ada suara ini batu-batu rel kegesek gitu, geruduk gitu. Saya menoleh ke belakang,
ketika itu ternyata si Sandi udah lari. Duluan Mungkin dia ngeliat duluan ya. Iya, si Sandi udah lari. Si Sandi lari. Waktu menoleh ke si Sandi lari. Saya tuh heran kan, kenapa si Sandi lari? Waktu saya melihat ke belakang, ternyata si sosok yang dua itu awalnya orang, maksudnya sosoknya gitu, tinggi badan, postur segala macam, itu ya tinggi, iyalah orang normal lah. Standar orang normal lah. Ketika udah si Sandi lari, saya lihat ke belakang, itu tingginya melebihi talang air itu. Talang air tuh sekitaran ada 10 meteran lah. 10 meter ada. Ada 10 Pokoknya meteran. kalau kereta masuk, talang air di atas. Iya. Otomatis lebih tinggi dari lebih tinggi dari kereta tingginya. Mungkin pohon kelapa kali ya. Iya. Dan talang air pun di si makhluk itu hanya di dadanya, di bawah dadanya gitu. Talang air. Perut ya. Ya, saya sampai lihatnya pun agak melengak gitu ke atas. Nah, di situ saya mulai dibilang Nge-freeze kali ya? Iya, nge-freeze. Istilahnya apa ya? Kalau Kaku, Sundanya kaku. kasima. Kasima, ya kasima. Iya. Saya ngeliatin aja gitu, ngeliatin sosok si makhluk itu. Ketika saya lihat apa yang di belakang si sosok itu masih tetap terlihat. Misalnya kalau ada bulan gitu di belakang terlihat, ada awan atau bintang terlihat. Oh, jadi lebih transparan kali ya? Iya, transparan. Tapi semakin diperinci gitu, maksudnya Pandang. dilihat detail, si sosok itu seperti kita apa ya, lihat bercermin di air. Ya. Si air itu Genangan air gitu. Ya, di genangan air, dan si air itu dikasih Tetesan. percikan air lagi. Jadi bergoyang. Oh, jadi goyang. ke statis. Jadi kayak kain kena angin. Ya, kayak gitu. Jadi sosoknya gitu lah. Enggak fisik benar-benar enggak. Saya mulai sadar, untungnya sadar. Wah, ini bukan, maksudnya nggak beres. Langsung saya ikut lari jemput si Sandi. Dan anehnya, ketika si Sandi udah lumayan jauh tuh lari. Saya masih bengong aja ngeliatin dia. Ketika saya lari, itu bisa kesusul sama si Sandi. Sambil teriak apa waktu itu? Si Sandi bilang mama. Itu waktu umuran berapa ya? Umuran mungkin ada 8 atau 9 tahun ya. Iya, umuran segitu ya. SD, Jadi SD. kalau itu tahun 98 96-an ya? Ya, ada segitu. Si Sandi, sebetulnya si Sandi itu orang tuanya lagi di luar negeri. Di Arab sebetulnya. Dan si Sandi bilang, mama, itu enggak gitu. Bahwa orang tuanya itu lagi di luar negeri. Sambil lari, saya bilang, San, ibu lu lagi di luar negeri. Sandi bilang, terus gimana? Saya bilang, Pak, ini aja bilangnya Allahu Akbar. Langsung lah Allahu Akbar, kita berdua kompak takbir. Allahu Akbar. Gitu sepanjang jalan sampai masuk lagi ke pemukiman. Si teteh yang pertama bilang, yang nyapa, Ketemu. ya, Yang tadi papasan. ya papasan dan nyapa, ih beranian nggak? Iya. Itu kesusul lagi sama kita. Oh, jadi si teteh itu belum pergi jauh. Belum, Masih ada di rel kereta. masih di jalur rel gitu. Kesusul lagi sama kita. Bilang, kalau bahasa Indonesia sih, Dek, ada apa? Kalian nggak apa gitu. Karena kita emang udah ketakutan dan malu juga karena nggak mau ngedengerin awalnya. Jadi dibilang, enggak ada apa-apa. Langsung aja kita duduk berdua di pinggir rel. Si teteh itu cuma senyum-senyum aja sih. Kayaknya sih dia tahu apa yang dia alami. Terus cika-cikanya itu? Oh iya, ketika saya sadar, si kunang-kunang itu nggak dilepas. Ternyata mati semua di sini. Udah gak nyala lagi. Udah nyala. Terus itu kan pas Ipan kan udah selesai, udah nyampe pemukiman nih. Duduk di rel kan? Sempat nengok lagi Iya, ke iya. itu. Sempat. Masih Ketika ada atau enggak? ada dialog sama si tetehnya dulu, Hmm. terus beristirahat ke pinggir rel. Si tetehnya udah pergi. Saya mastiin balik lagi ke rel, lihat lagi ke arah si sosok itu, udah nggak ada. Udah gak ada. Yang saya lihat di situ ada asap aja putih, asap kayak asap bakarannya. Padahal nggak ada yang bakar-bakaran. Bakaran, nggak ada yang bakar-bakar. Kan soalnya kita kan awal ke sana, terus pulangnya lari, benar-benar nggak ada orang, nggak ada yang bakar-bakaran. Waktu itu terus langsung ke pengajian kalau si Badot ya. Langsung pengajian, ya. Endingnya ngaji juga lah, pengajian. Gitu. Dan diceritain Diceritain lah ya di tempat pengajian. Ya. Gitu. Jadi
Aji mungkin Aji punya cerita horor? Kalau saya sih nggak punya sih sebenarnya. Kalau saya belum jangan sampai lah mengalami hal seperti itu. Mungkin pengalaman saya waktu kecil cuman itu, dan paling pernah mendengar suara suara, kalau dibilang mungkin suara orang ketawa ya. Di mana itu? Waktu itu di rumah, di rumah saya waktu itu kan orang tua saya sama kayak si Sandi ya, dulu Keluar negeri juga. keluar negeri juga. Wih, hebat. Eh, saya itu di rumah sama kakak saya sama nenek saya di rumah. Kakak saya itu belum pulang, dia biasalah nongkrong. Dan pada malam itu kebetulan malam Jumat, terus hujan, sedikit hujan gerimis. Saya di rumah sendiri. Kalau dulu sambil dengerin radio, Iya. radio. Dan waktu itu kamar saya dekat kolam, bikin kamar yang dekat kolam waktu itu. Di situ saya tiduran, dan pada saat tiduran tidak lama ada suara perempuan tertawa mengkikik seperti kuntilanak lah. Oh iya. Ketawanya seperti itu. Hihihi. Nah, waktu itu saya langsung terdiam. Terus didengar-dengar lagi, ternyata masih ada, dan suaranya dekat gitu, kedengarannya dekat. Dan di situ saya tidak bisa tidur, walaupun saya udah merinding diselimutin, tetap gak bisa tidur. Dan waktu itu saya kepikirannya pengen kakak saya cepat pulang. Oh di situ posisi cuma sendiri gitu? Sendiri, karena nenek saya kamarnya di belakang dan dia pun sudah tidur. Yang masih belum tidur cuma saya sendiri di rumah. Tapi waktu itu Aji nggak punya keberanian buat mastiin Ngeliat atau itu suara apa gitu. Boro-boro buat ngeliat, bangun juga saya nggak berani. Saya cuma tertidur dan ditutupi dengan selimut dan sambil baca-baca ayat kursi gitu ya. Dan semoga kakak saya cepat pulang. Itu ada berapa sejaman lah saya sampai akhirnya kakak saya pulang, dan kakak saya pulang, dan disitulah saya bisa tidur. Paling itu sih pengalaman saya kalau di hal mistis. Jadi teman-teman ya mungkin kalau yang nggak tahu gitu, kita tuh kan satu daerah, satu kampung. Jadi emang di daerah kita tuh banyak cerita yang mungkin cerita dari orang tua dulu gitu kan. Nggak tahu nyata, cuman ya waktu kita kecil emang banyak kejadian itu tuh. Terus masuk yang pas ngaji juga saya pernah tuh, Kak, masuk saudara saya ngalamin. Maksudnya dulu kan memang di tahun 90-an ya. Iya 90-an. Memang di kampung kita tuh memang pemukiman masih belum terlalu belum padat kayak sekarang belum kan. padat juga, terus masih banyak kebun-kebun juga kan gitu. Ada lagi mungkin Ardi cerita horor? Ada, masih di pengajian itu. Jadi kan kita tuh ngaji kan maghrib kan. Nah pas jam 5:30 lah, saya itu sama saudara saya, namanya Solihin. Jadi ada kebun, ya kebunnya tuh jaraknya tuh 50 meteran lah sebelum tempat ngaji kita. Nah di seberang tempat ngaji kan ada toilet. Ya kan karena si Hin itu kan Solihin itu kan suka metis gitu kan, suka ngerujak. Nah di kebun itu tuh ada pohon jeruk bali. Di kebun Parlemen. Iya betul. Nah saya itu sama si Solihin itu kan pergi ke kebun itu, si Solihin pengen jeruk katanya. Pengen metik jeruk. Pengen jeruk buat ntis katanya. Oke lah, kita berdua kan langsung ke kebun itu sebelum maghrib itu saya masih ingat. Kita lagi asik-asik metik gitu kan, karena dulu kan ya tinggi badan kita segimana sih, masih kecil, jadi metik jeruk yang nggak tinggi aja kita tuh harus mesti naik pagar, mesti ya saling bantu lah, saling bopong gitu kan. Pas udah mau kepetik, itu si Solihin langsung turun. Saya tanya, kenapa? Ada orang ngeliatin di dekat WC. Saya juga ngeliat termasuk saya.
Ya udah, takutnya kan yang punya atau ya takut orang tua, ada orang tua yang melihat terus kita ditegur, nggak enak juga. Ya udah kita turun, kita nggak jadi ngambilnya, pura-pura jalan ke arah ke masjid. Itu jarak 10 meter, kita masih ngeliat tuh si sosok itu tuh. Sosoknya bapak-bapak, cuman ya karena kan masjid tempat ngaji kita agak gelap, gitu, nggak terlalu kelihatan mukanya. Kita nunduk 10 meter, dia nyamperin ke kita menuju ke arah masjid, sampai akhirnya berpapasan kan. Nah, berpapasan lalu sama sosok hitam itu tuh. Pas udah berpapasan, nggak nyampe menit kok, hitungan detik, kita ngelihat di belakang udah nggak ada. Ada orang sama sekali. Ada orang sama sekali. Itu sama saya sama siswa itu langsung, wah nggak banyak pikir, langsung aja ke masjid, diem. Langsung ke masjid. Lari Ngaji. itu, lari kan? Lari, sampai sholat aja nggak wudhu, saking takut ngambil wudhu di WC itu. Tapi saya juga pernah sih ngalamin yang di masjid pengajian itu. Satu lagi nih cerita saya. Soalnya nggak ada lagi cerita saya. Kalau saya waktu itu kan, kalau dulu belum pindah ke masjid, pengajian masih di rumah Masih di guru RI ngaji, Hotek ya? yang di lantai 2. Waktu itu disuruh ngambil Quran ke bawah, lupa lagi sama siapa, lupa lagi. Kata guru ngaji ngambil Quran di bawah, ngambillah berdua kalau nggak salah, lupa lagi sama siapa, ke bawah ngambil Quran. Waktu itu masjid keadaannya lampunya gelap juga, dan nggak dinyalain, dan niatnya cuman pengen ngambil Al-Quran. Pada saat itu udah disuruh ke bawah, saya turun Oh itu sama saya Ji. sama Ipan. Ya, Oh sama Ipan itu? ada yang bilang Allah. Iya. Allah. Iya. Oh itu sama Ipan? Iya. Oh sama Ipan, saya lupa itu. Nah itu tuh disuruh ngambil Quran kan? Iya. Ke bawah. Udah gitu masuk ke masjid. Pas begitu mau ngambil kan ada tempat Quran ya, ada tempat Kayak rak gitu ya? kayak rak gitu. Pas mau ngambil Quran, pas mau diambil, Allah, langsung terdiam tuh di situ. Ada suara, pertama ada suara menggema. Ya betul gitu. Didengerin seksama, ternyata dia bilang lafaz Allah gitu. Allah, dengerin Allah. Dilihat ke Belakang. belakang kita kan itu tempat imam gitu. Iya, tempat imam. Tempat sholat imam. Suaranya emang di situ kan? Iya emang di situ suaranya. Dilihat situ. Nggak ada siapa-siapa, orang beres ya. Iya, Orang beres. emang udah sholat maghrib, udah beres kan. Beres. Hampir bisa lah. Ditengok ke belakang tuh gak ada orang sama sekali. Nah di situ langsung terus lari langsung ngambil Quran, lari langkah 1000, naik lagi ke atas. Ya, kenapa ditanya? Wah, dan langsung diceritain sama anak-anak, ada yang bilang Allah di masjid. Itu yang jadi tanda-tanya, kan kalau naik ke lantai 2 tuh tangganya bambu. Iya. Dimarahin nggak sama Pak Ustadznya? Biasanya kalau yang berisik tuh pasti dimarahin. Dimarahin waktu itu buru naik ke atas. Ayo nonset deh. Oh, itu biasa, langsung cepet dulu satu kali cepet. Saya pernah dengar sih selentingan, katanya Ipan itu sama Badot lagi, dikejar kunti. Gimana tuh ceritanya, Pan? Tapi sebentar, untuk cerita yang tadi Ji, kayaknya itu kalau sekarang ya, sekarang udah ngerti, mungkin itu jin Islam kayaknya. Kayaknya ya, jin Islam lagi berzikir kayaknya. Berzikir di masjid gitu. Mungkin kalau misalnya saya tahu itu jin Islam, mungkin gak bakalan ketakutan kayak gitu ya. Tapi tetap maksudnya sebaik-baiknya Jin. Muslim, sejaya-jayanya manusia. Oh. Menurut ini, Ah. menurut entah itu bahasa orang tua dulu atau mungkin ada keterangan atau juga sih. Tetap aja supaya jahil. Katanya seperti itu nggak tahu juga sih. Itu terdengar jelas sekali, Jelas. lantang sekali. Menggema sampai menggema itu di dalam masjid. Itu juga ingat saya bukan kisah sih, pengalaman itu saya masih ingat, cuma nggak ingat, emang nggak ingat sama Aji. Oh, berarti emang berdua sama Ipan waktu itu. Terus gimana, Pan? Itu si Badut kan orang tuanya bisa ya, maksudnya si ibu sama ayahnya tuh nggak ada lah. Si Badut tuh punya kabar bahwasanya si bapaknya tuh ada di suatu daerah lah dekat kampung, masih dekat kampung dia gitu, cuma di atasnya lah.
lagi di situ. Beda RT, beda RT mungkin. Iya, beda RT. Si Badut punya niatan untuk minta uang ke si bapaknya Mau itu. nyamperin gitu. Nah, mau nyamperin karena sudah punya uang, minta jajan atau apa nggak tahu lah. Biasa, minta anterin saya. Terus Pan minta anter kayak gini, udah dianterin lah. Ke menuju ke si apa namanya, ke rumah yang ada si bapaknya Sandi itu. Emang lokasinya jadi gimana ya? Kebun. Pemukiman. Pertama pemukiman tuh ramai padat penduduk. Setelah pemukiman, si yang rumah temannya bapaknya si Sandi itu, jadi diam di rumah di tengah-tengah kebun. oh iya saya tahu itu. Kayak di horor-horor itu mau Iya. jelas. Emang asli jadi lokasinya Ji, depan tuh kebun pala, sebelah pohon sini pala ya. sawah, kebun pala lagi, emang kebun banget itu kebun. Tapi dari awal kan pemukiman ya. Iya. Pemukiman untuk daerah itu kebun aja. Jadi rumahnya tuh di dalam kebun itu. Dan satu-satunya, kalau nggak salah. Satu-satunya. Satunya ya betul. Seperti ada gubuk di tengah kebun. Ya, iya. Betul gitu. Emang rumahnya tuh kan bilik kalau nggak salah. Iya. Dan si kebun itu bukan dibenteng ya apa ya? Dibatasi sama pinggirnya sawah itu sama salokan kecil. Jadi salokan kecil, misalnya ini kebun, ini salokan kecil, mengitarinya pembatas gitu. Nah, rumahnya tuh di dalam kebun sini di sini. Si Sandi berniatan mau ngambil uang. Saya tuh nggak tahu kenapa emang males ngikut ke dalam kebunnya. Jadi akhirnya saya nunggu di luar kebun. Tapi itu posisinya sawah belakang saya. Walaupun di luar kebun, tapi belakang sawah gitu. Iya. Saya di situ, jadi di parit itu tuh, di selokan kecil itu, di belakang saya sawah. Nah, saya nunggu di situ. Oke lah San, kamu ke kebun aja, maksudnya ke rumah temannya bapaknya, ke situ aja sendiri. Saya nunggu di sini. Ya udah kalau kamu nggak mau masuk ke kebun itu, tunggu aja di sini. Bentar kok. Oke. Sandi masuk ke kebun menuju rumah si teman bapaknya. Saya nunggu lah di selokan itu. Nah, disitulah mulai. Jadi saya tuh ngerasain ada sosok, emang langsung sih jelas. Maksudnya Menampakkan. bukan. Perasaan saya, tapi saya bisa meyakini gitu bahwa sosok itu apa dan maksudnya wujudnya seperti apa. Saya tahu posisinya pun ada di mana. Walaupun saya nggak ngeliat gitu. Oh ini ada sosok Mr. Kun lah. Ada Mr. Kun di pinggir saya, di belakang di pojokan dekat di selokan. Dan apa namanya, seperti merhatiin saya gitu. Merhatiin saya beli rokok. Dan lama lagi sih Sandinya pulangnya. Mungkin dia merajuk dulu ke orang tuanya. Lama-kelamaan udah mulai nggak tahan tuh sebetulnya. Si sosok tuh ngerasa makin gak dekat. Serasa ada di belakang saya. Si sosok tuh Nah dengan posisi itu si Sandi lama, dan akhirnya si Sandi keluarlah dari kebun itu. Keluar mencat ke Lewatin selokan. Pan, ayo, udah beres. Ayo, nah, saya agak ngomel juga sih sedikit sih Sandi. Gerutu kali ya, karena lama. Lu lama lu. Maksudnya, gua ada ini dibilang lah, ada sosok yang tadi panalamin. Oke, dan si Sandi responnya bukan percaya, malah ngetawain. Ngetawain. Wah, emang lu penakut aja lu. Gitu loh. Kalau nggak ada apa-apa lu. Saya kan bilang serius, bukan nakut-nakutin. Terus saya bilang, Sandi, ya udah kalau nggak percaya, ntar juga kerasa. Jalan. Beberapa langkah, mungkin ada 10 atau 15 langkah lah dari beranjaknya saya itu di selokan itu. Mulai si Sandi, waduh, kena berat. Ini apa nih? Kenapa San? Kenapa San? Ini berat, kayak ada yang merumpuk gitu. Oh, kayak ngegendong sesuatu gitu. Iya, kayak perasaannya ini gitu. Nah, itu San. Itu yang saya alami waktu nunggu dia. Waktu nunggu dia. Wah, benar, jangan nakut-nakutin lu gitu. Ya udah, itu kan udah kerasa kan, udah kebuktian, mungkin masih belum percaya. Terus gimana kata Sandi. Antar juga hilang mungkin. Dan benar. Ya. Hilang dari Sandi. Wah, lepas. Kata Sandi.
woi lepas enteng lagi. Sebetulnya bukan lepas dari Sandi tapi pindah ke saya. Karena saya merasa berat lagi. Oke, dari jalan terus Sandi Cuman Ipan gak ceritain lagi ke ceritain lagi. Karena Sandi juga udah percaya lah, tapi udah lepas gitu, rasa dia udah lega mungkin. Jalan lama kelamaan balik lagi ke Sandi, bilang lagi si Sandi, ada lagi nih. Kata saya itu bilang barusan waktu lepas dari Sandi sebetulnya si sosok itu masuk ke belakang saya. Gitu. Wah benar. Nah itu sekarang balik lagi ke kamu. Terus kumaha? Nah itu sambil jalan tuh, sambil keluar dari kebun itu, pinggiran kebun sih untuk keluar dari daerah itu. Itu tetap terasa kayak gitu. Jadi sampai kayak mainan aja gitu. Nah lepas. Jadi pindah-pindah gitu. Kata Susan itu, bro, nah lepas, gua lega lagi nih. Pasti sekarang ada di lu gitu. Jadi kayak gitu. Jadi dimainin. Malah jadi guyonan gitu ya. Iya jadi guyonan. Ya San, gua ada nih. Gitu. Jalan lagi, nah San, gua lepas. Sekarang di lu. Bener itu. Bolak-balik sih sosoknya itu. Hingga keluarlah dari daerah itu, Sandi dengan bekal yang dikasih sama orang tuanya. Saya mulai merasa gak beres. Jadi si sosok itu akhirnya nempel di saya, di pundak. Badan udah gak enak. San, ini saya harus pulang. Udah gak bener nih. Kalau Sandi mau ke bapaknya lagi, terserah lah mau kemana. Pokoknya saya mau pulang aja. Akhirnya kita bisa lah. Ya udahlah kalau mau pulang, sok aja. Biasa uang jajannya tuh jajan dulu kita ini. Kita pulang ke rumah. Ketika pulang ke rumah, ke rumah Ipan, ke pintu rumah, itu masih berat tuh. Di jalan tuh masih berat. Ketika masuk ke rumah, pintu gerbang rumah, mulai enteng. Enteng, berarti dia si sosok itu nggak berani masuk ke rumah. Kayaknya ke si Sandi lagi nih. Kayaknya udah punya curiga itu. Kayaknya ke si Sandi lagi nih, si Kun itu. Masuk ke rumah, nggak bilang apa-apa sih ke orang tua. Istirahat aja biasa, atau tapi alhamdulillah udah aja ceritanya. Cuma ketika kita menjelang 1 hari lah, ketemu lagi tuh keesokan harinya sama si Badut. Meskipun bola sial. Ngobrol lah kita. Langsung ketika pas ketemu tuh langsung keluar Sandi. Pan, ingat nggak waktu kemarin, waktu malam? Tuh, kenapa tuh? Kan setelah pisah dia tuh berangkat lagi ke rumah teman bapaknya itu, kebun. Yang tim kebun. Ketika di jalan mau nyampe rumah, itu balik lagi ke saya, kata si Sandi. Berarti pas waktu saya udah masuk rumah, si Kunti itu mungkin ke si Sandi. Nah, balik lagi terus gimana San? Itu saya langsung lari masuk ke kebunnya gitu. Loncat langsung lari ke kebunnya. Belum itu akhirnya sebelum masuk ke kebunnya si Sandi itu dikasih ini apa? Disuruh lah sama orang si bapaknya itu untuk beli apa gitu lah ke warung. Dan si Sandi itu ketemu sama si temannya si Uung. Sebutlah si Uung. Tahu saya, tahu. Ya itu ceritainnya. Keluar kampung, keluar kebun itu. Nah mulai sih di perjalanan mulai kerasa itu, kerasa balik lagi. Ada lagi kata saya. Dan sama posisinya, jadi ke si Uung, ke si Sandi, ke si Uung, ke si Sandi. Rasa beratnya tuh jalan, dan si Uung waktu di perjalanan udah mulai ada kebun lagi, ada pohon kelapa. Ketika itu si Uung langsung lari. Lari terbirit-birit. Langsung terbirit-birit. Si Sandi nggak ngeh gitu. Si Uung lari, ketika lihat ke belakang, baru nampakin katanya. Nampakin dari si sosoknya. Iya, sosoknya di belakang si Sandi. Jadi di belakang si Sandi ada pohon kelapa gitu. Nah, ada di atas. Si Uung yang ngelihat. Si Uung yang lihat pertama. Tapi kalau nggak salah cerita si Sandi itu si Uung tuh balik lagi besoknya. Balik lagi gitu. Buat nginfo katanya. Itu si Sandi juga ngelihat sosoknya akhirnya. Awalnya ngenegor si Uung kenapa lari gitu kan? Kenapa lu lari? Si Uung langsung lari aja, nggak bilang apa-apa. Panik kali ya. Mungkin si Sandi noleh ke belakang, dan ada si
Kunti itu Oh. langsung menampakkan katanya. Nah, Sandi langsung lari masuk lagi ke kebun yang si bapaknya itu. Belum masuk ke Kebun. udah masuk ke kebun, belum masuk ke rumah si bapaknya. Rumah teman Temannya. bapaknya. Itu bapaknya langsung lari dari dalam rumah keluar. Iya. Jadi pas pasan sama Iya. si Sandi, Iya. buat Sandi kan ini aneh. Dibilang lah, "Pak, ada apa?" Katanya kata si bapak, barusan ada Kunti ke rumah sama bapaknya dikejar. Kuntinya keluar. berani banget itu ya. Jadi sebetulnya ketika si Sandi lari, si Kunti udah masuk dulu lah, udah ngeduluin. Oh. Udah ngeduluin, mungkin nunggu di rumah gitu atau gimana. Nunggu si Sandi datang ke rumah Iya. kayaknya. Terus pas udah habis itu ada teror lagi nggak? Kalau saya enggak sih, Sandi juga. Si Sandi juga mungkin takut kali si Mister Kunnya Iya. itu dikejar sama bapaknya. Iya kali. Mungkin bapaknya punya gimana gitu penangkalan, nggak tahu juga tuh. Iya. Terus abis itu bapaknya balik lagi ke Iya, balik lagi. Setelah balik lagi barulah Ceritain. ceritain gitu. Pak, barusan ada apa gitu? Barusan ada Kunti ke rumah katanya. Saya kejar. Dan dari situ si Sandi nggak ngerasain berat lagi sih. Enggak ngerasain. Jadi si Sandi itu emang penakut, Iya, cuman dia nggak ada kapok-kapoknya. iya betul. Iya. Saya juga pernah ngalamin lagi sama si Sandi, masih padol itu. Jadi waktu itu kan ya biasa kan kalau saya suka begadang sama dia karena waktu itu masih nganggur, belum nikah juga. Masih badut lagi nih ceritanya. Kalau di kampung kan suka ngobrol. Kalau nggak yang apa sih? Yang nggak ngerti itu jadi ngobrol tuh ngambil belut di malam hari. Ya. Nah di jam 10-an lah. Sandi ngajak di ngobrol yuk katanya. Ayo, ya. Awalnya berdua. Nah, nggak lama ada si ponakan saya, si Bajai, namanya panggilnya si Bajai lah sama si Awa. Diajak tuh mereka tuh, Jai, Wak, ngobrol yuk, ayo katanya. Yang tadinya awalnya planning kita mau ngobrol, ya karena otak di hati Sandi sama yang lain, ada no kolam katanya, dekat perumahan, di bawah lagi, itu ada ikannya pada gede. Oke siap, katanya. Awalnya mau ngobor tapi Awalnya ngobrol, nah karena ada ya jalan, jadi endingnya mau nyolong ikan. karena punya orang dan si kolamnya tuh posisinya tengah sawah. Di tengah sawah tuh kolam, ada saung, di belakang saung tuh ada pohon kelapa. Nah udahlah, oke kita sampai di kolam itu emang nggak ada siapa-siapa karena kan emang di tengah-tengah sawah banget, tengah-tengah sawah banget. Nah si Anjar bagian pegang ember sama si Awa berdua, saya sama si Sandi bagian ngambil ikannya. Nah, itu pas kita lagi asik ngambil ikan, gimana sih suara anak ayam? Suara anak ayam, Ciak. nah gitu. Awalnya saya doang sama si Badut itu yang dengar. Silakan ngebisik si Badut. Ada suara ciak-ciakan. Anak ayam. Nah si Badut juga iya di ada katanya. Gimana? Mau lari? Apa mau ngasih tau anak-anak? Jangan lari, takutnya kan ya namanya gelap di sawah, takut kepleset atau apalah. Kita beres aja, langsung ajak anak-anak balik katanya. Oke. Pas saya sama Sandi mau ngasih tahu si Bajai, kan dia posisinya dekat saung. Di belakang ada pohon kelapa kan. Itu ada yang sekelebatan lah gitu, putih. Nah dari situ ya tanpa pikir panjang langsung, ayo, wah ayo. Nah kita jalan. Padahal kita nggak lari. Jadi tadinya kan biar nggak panik, biar nggak celaka. Tapi itu kita jalan terus, malah nyamnya itu bukan ke rumah. Tahu nggak? Sebelum stasiun kan ada sinyal gitu. Sinyal. Di bawahnya kita tuh nyampenya di bawah sinyal banget. Di bawah pohon gede banget, nggak tahu pohon kapuk kalau nggak salah. Di depannya tuh sungai, itu benar-benar gimana ya? Hening lah suasananya, benar-benar kalau Angker. Padahal tahu jalan pulang. Cuman kita tuh karena nggak tahu pemikiran apa, jalan dia. Kayak dituntun aja gitu. Nah gitu, kayak dituntun gitu. Kita tuh sadar-sadarnya pas di depan tuh sungai gede, air terjun gitu.
bukan air terjun yang gede-gede sih, cuman ya mungkin Air terjun Solokan. nah selokan Masih gitu. Solokan. Cuman agak gede lumayan. Ada suara gemericik gitu Ah. kan. Lumayan angker tuh. Kita tuh udah di situ pas sadar gitu. Lah, bukannya pulang kok malah ke sini gitu kan. Makin jauh kan. Dari situ udah kita coba tenangin suasana, ya berdoa-berdoa lah. Kayak emang baca ayat kursi gitu kan bisa baca ayat kursi, habis itu oke, jalan pulang. Nah, sebelum bukannya pulang, malah kita tuh lanjut ke tadi yang Ipan ceritain itu, ke kebun yang itu. Oh iya. Ada pemancingan. Oh iya iya. Nah, kita lanjut ke situ, ambil ikan lagi di pemancingan. Di situ dapat ini lagi. Ada. Nah, kita ngambil ikan di pemancingan, itu tiba-tiba bau amis. Itu nyengat banget bau amisnya. Itu semuanya nyadar, kok bau amis ya katanya. Itu bau amisnya kayak bau darah apa bau kayak bau amis Bau ikan. Bau ikan banget, cuman kan kalau emang dari ikan yang kita bawa itu dari jauh-jauh dong. Bukan dari situ doang keciumnya. Ini kayak gimana sih ikan nih, deketin ke hidung kita, itu bau amisnya gitu banget. Nah, di situ semuanya udah sadar, wah jangan-jangan kalau nggak diikutin ada lagi yang sosok baru. Nah, sambil kan jadi ngambilin ikan di pemancingan, udah kita cabut. Nah, si San itu bilang gini katanya, lemparin ke belakang satu biar nggak ngikutin. Wah, kata siapa San? Ada katanya, ada yang ngomong gitu. Nah, kalau sekarang kan udah apa sih? Dulu ada mobil kerupuk di situ. Kan dulu tuh gangnya tuh kanan kiri bata kan? Tembok. Nah, kita lemparin ikan gede, itu ikan gede karena emang kita dapat nangkep nih ikan gede. Lemparin ke belakang. Pas dilihat lagi kan udah nggak ada Ikannya. Saking penasarannya kita tuh sampai balik lagi di senterin nggak ada ikannya. Terus itu langsung pada wah udah kapok nih, langsung pada lari. Tapi nggak diikutin berarti. Nggak tahu tuh kalau pas diikutin Pas saya sudah ngelempar ikan nggak ngerasain udah bau amis nggak atau kejadian apa lagi, gitu. nggak ada kejadian lagi. Cuman ya mungkin karena kita langsung ke rumah, cuman ya alhamdulillahnya di rumah nggak ada kejadian apa-apa lagi. Aman. Ya itulah kenakalan waktu kita dulu gitu. Kenal info tapi si Sandi itu orangnya pacak gitu Pacak, ya. asik, asik, asik asik, orangnya. asik. Jadi sebetulnya di waktu genting pun sebetulnya dia tuh masih bisa ketawa sebenarnya. Jadi si San itu kalau nggak sama si Ipan, begadangnya sama saya. Si Ipan nggak ada, lari ke saya gitu. Kalau saya selingan doang, kebetulan aja paling biasanya ketemu di jalan diajakin, paling saya begitu. Nanti dah kapan-kapan kita harus undang si San itu. Nah itu posisinya, waktunya kemungkinan itu seudah kejadian saya apa? Udah. Oh udah. Jadi kan dulu tuh emang sama Ipan deketnya. Terus saya juga sempet kan deket gabung-gabung, cuman nggak lama Ipan tuh lebih milih buat diam di rumah. Nah si Sandi nggak ada temen dan yang bisa dibawa selalu gadang saya. Berarti ada kemungkinan itu si sosok Kunti Sama. penghuni kebun itu Iya, kayaknya. sama. Kenal kasih Sandi. Wah ini orang lagi. Lagi nih. Ya, itu pas udah dilempar ikan ke belakang tuh di yang dekat pemancingan yang kata Ipan tadi, kebun angker itu, lempar ke belakang, ikannya hilang, udah nggak ada apa-apa lagi. Ya saya juga sempat mikir mungkin bener gitu, apa sih Mitosnya emang seperti itu. lempar ke belakang. Dan masih ingat yang saya bilang, saya itu sebetulnya bisa ngerasain kalau ada sosok di tempat di suatu tempat, walaupun saya nggak lihat gitu kan. Seperti waktu di Salokan waktu nunggu si Sandi itu. Dan yang kalian tahu, maksudnya untuk kalian tahu aja, sekarang tuh saya ngerasain bahwasanya ada sosok di sebelah sana. Waduh. Tadi lagi ngintip-ngintip. Aduh. Emang jadi kemarin-kemarin juga nih saya sempat nyoba podcast di sini, cerita horor. Emang agak suka Aduh. Serius ada. Saya ngerasain ada. Bahkan perasaan saya gitu. Barusan waktu si Ading ngobrol gitu bicara. Dia tuh ngintip. Mulai gitu. Jadi gimana ini mau dilanjut? Oke lanjut. Terus gimana? Maksudnya waktu pas podcast sendiri gimana? Kemarin kan malam nih, saya nyoba podcast di sini sendiri. Ya nyeritain pengalaman saya waktu kerja baru-baru sih, belum ya setahun ke belakang dah.
tapi kok hawanya agak beda gitu. Oh, Makanya saya stop, langsung tidur. kayaknya di sini ada. Iya, mungkin karena emang udah lama nggak diisi juga. Oke, lanjut lagi. Ada Ada lagi lagi ceritanya ceritanya? kan? Kayaknya ada sih. Tapi cukup dulu mungkin. Cukup Mau dilanjut lagi ceritanya? Ada lagi apa? ada, cuma singkat sih ini kalau. Jadi waktu itu sore-sore lah, hampir jam menuju maghrib. Tapi setelah asar sebelum maghrib gitu. Sekitar jam 5 atau setengah 5-an lah. Habis main, tuh kita tuh habis main sama si Sandi biasa, sama Sandi main. Entah ada apa gitu, saya tuh harus pulang dulu ke rumah, mau ngambil apa gitu lah di rumah, saya lupa. Akhirnya pulang ke rumah dan ternyata di rumah tuh udah nggak ada orang, Gak ada orang sama sekali. sama sekali nggak ada orang. Adik saya nggak ada, kakak saya nggak ada, nggak tahu kemana lah. Orang tua saya katanya sih lagi ngaji. Biasanya kalau kebetulan keluar rumahnya ketika ada saya di rumah, biasanya suka gak dikunci kan. Seandainya kalau mau keluar suka dibilangin ini kuncinya disimpan di mana gitu kan. Waktu itu karena emang saya di luar, tahu-tahu masuk ke rumah udah gak ada orang, dan saya harus masuk ke rumah. Akhirnya ini nekat lah naik atap apa sih, parah. Oh iya, iya. Parah temennya Iya. Umpan, Apa? parab, Parah, oh parah. pelapon kali. Pelapon. ya naik Atas pokoknya atas atas pelapon, rumah. atas pelapon lah. Ya naik ke atas rumah, tapi bukan ke atas genteng, di bawah genteng iya. gitu. Naik ke atas. Nah, biasa sih Sandi, kamu tunggu di Bawah. bawah, saya naik dulu ke atas. Naiklah saya Yang ke kemana? Di rumah si Sandi. di rumah saya. Hmm. Di rumah saya. Jadi di rumah saya itu kan ada Emang- internet Iya. bolong. Nah, saya tuh Mau ngebenerin itu ya. enggak, saya mau masuk ke rumah, mau buka kunci dari dalam. Di pintu yang kedua kan Iya. itu nggak dikunci dari, cuma di itu aja Di lah, slot. Nah, saya mau masuk lagi situ ke atas, ada internet bolong, di saling bopong lah sama si Sandi. Pokoknya gimana caranya bisa masuk ke atas. Setelah masuk ke atas, udah beberapa ya baru aja masuk lah, kaki udah ke atas, saya nggak kelihatan lagi, si Sandi di bawah. Saya tuh baru nyari-nyari di atas, itu tuh di atas rumah. Si Sandi teriak di bawah, "Pan, ayo atuh buka." Gitu mungkin kalau bahasa Indonesia, "Pan, ayo cepetan buka." Loh, saya kan masih di atas. Langsung saya sautin balik si Sandi. "San, saya masih di atas." Itu sekira jam berapa kira-kira? Itu jam 4:30 atau jam 5-an sebelum maghrib. Oh, sebelum maghrib. Masih siang padahal ya. Berarti siang itu. Saya masih di atas. Loh, di atas. Jangan ini apa namanya? Canda. Jangan bercanda deh. Itu saya lihat kamu di bawah katanya. Jadi si Sandi ketika saya di atas rumah itu, si Sandi ngintip di jendela maksud untuk ngintip ke dalam rumah. Si Sandi itu ngelihat kaki, katanya ngelihat kaki jalan-jalan di dalam rumah. Telapak kaki doang. Iya, kaki doang. Dan Si mungkin Sandi pengen, karena tertutup gorden kali ya? emang dibuka sih, masih siang. Oh, dibuka. Belum ditutup. Jadi Sandi ngintip gini kan. Cuma si Sandi pun nggak bisa ngelihat, Jelas. nggak bisa Ke atasnya. ngelihat atasnya. Yang kelihatan tuh kaki aja sampai lutut. Berarti lah dikit. Katanya dikirain si Sandi itu saya. Makanya dia bilang, "Pan, ayo atuh." Maksudnya Buka. cepetan buka, bukannya jalan-jalan gitu nggak jelas, balik lagi ke belakang, ke depan lagi gitu. Sandi mulai, saya masih di atas. Saya, wah yang benar. Sandi langsung keluar rumah, maksudnya keluar gerbang rumah, Ya. langsung mungkin di luar gerbang. Di luar. Kita, saya kan belum ngerti kan si Sandi teriak-teriak kenapa. Masuklah ke dalam rumah, buka slot kunci. Udah lihat si Sandi udah jauh di luar rumah. Panggil lah, "San, ayo masuk." Gak berani dia. Enggak. Saya kan belum ngerti ya. Ada apa? Diceritain lah si Sandi. Sandi ngeliat ini, yang nyaut pas saya malah masih di atas suaranya. Emang waktu itu emang saya masih di atas. Tapi memang kondisi di rumah emang nggak ada siapa-siapa. Gak ada siapa-siapa Sama emang. sekali. Iya, emang ada.
Tapi saya tenangin sama Sandi, tenang itu nggak bakalan ini, nggak bakalan iseng gitu. Baik, paling juga baik lah. Itu cuma iseng ngerjain si Sandi aja kayaknya. Gitu. Emang waktu pernah sih waktu malam gitu jam 1 atau jam 2 gitu kan, saya kan orangnya nggak bisa tidur malam gitu, menjelang subuh baru bisa tidur. Jadi dulu tuh orang-orang di rumah udah pada tidur, saya masih nonton TV. Ketika nonton TV, jadi posisi saya tuh di ruang tengah ini, jadi ke atas ruang tamu, di balik tembok ruang tengah ini, jadi luar lagi. Jadi Ada halaman. Ada kamar lagi. Ada space ya. Ya, posisi TV itu di situ. Bisa nonton TV. Gitu. Ketika nonton TV, ada suara yang bukan dari TV gitu. Saya rasa ini suara bukan dari TV. Dikecilin lah suara TV, kecilin. Benar, makin jelas lah suara itu. Jadi suara kayak ada suara lapak kaki gitu. Orang langkah gitu ya. Orang langkah kayak pakai sendal sih kayaknya. Truk. Makin dikecilin itu TV, makin jelas lah. Hilang suaranya. Ya. Gedein lagi volumenya. Gedein lagi. Kayak ada lagi, langsung di-mute ininya. TV-nya langsung di-mute. Langsung jalan truk. Tapi saya udah enggak aneh. Maksudnya Nggak dicek juga. Maksudnya, Mungkin itu yang si Badot lihat. Iya. Waktu Sandi bilang itu mungkin gitu. Tapi maksudnya ketika ada kejadian di rumah kalau saya sih nggak langsung takut gitu. Karena emang basicnya kan deket lah rumah saya, maksudnya keluarga saya dengan hal-hal itu sih udah nggak aneh lah. Mungkin itu karbon rumah atau mungkin yang menjagain rumah dari si mama. Tapi waktu si Sandi ceritain itu, saya langsung enggak, mungkin si itu. Iya, yang sosoknya si Sandi lihat itu. Oke Ban, dulu kan sekitar tahun 2000 atau 2001, dulu dekat rumah kita, ada yang bunuh diri kerel. Oh iya. Itu dari Ipan atau dari Aji, nggak denger nggak hal aneh setelah kejadian itu? Kalau dari saya sih, waktu itu emang kejadiannya saya lagi nggak di rumah itu, lagi mondok. Pesantren. Kalau itu pas kejadian yang bunuh diri yang loncat dari rel. Bukan, jadi dia tuh awalnya kejadiannya kan asar. Saya lihat Pas lagi main bola jelas. kalau nggak salah di rumah si Bajai. Bukan si Firman. Nah kan dulu kan rumah Firman yang ujung rumah itu yang kata Ipan itu. Ujung pemukiman. Nah saya tuh main bolanya di sawah lewat rumah si Firman. Kejadiannya kan asar, waktu itu ya saya jadi kiper kan. Nah pas kereta mau lewat, saya tuh harus ngambil bola ke seberang karena yang nendang kan kencang. Saya ngambil bola ke seberang. Pas saya mau nyebrang lagi, itu kata temen-temen jangan dulu ada kereta katanya. Oke, saya diam di seberang teman-teman gitu kan. Kalau mungkin jaraknya 20 meteran lah ke talang air itu. Nah, ada pemuda. Oh iya, yang loncat. Mungkin kalau sekarang seusia saya masih ingat pakai baju hijau army lah gitu. Dia tuh duduk di patok apa tanda gitu yang hitam putih itu. Iya, tanda. Duduk di situ pas di jalan saya, bukan di seberang, di jalan saya. Pas kereta udah jaraknya 5 meter dari orang itu, 5 meter apa 10 meter, dia langsung ke tengah lari. Dan pas udah kereta mau nabrak dia langsung tidurin diri sampai kebagi 3 kan. Dari kan rel itu 2, jadi aku di sini sama di sini. Ya, saya juga itu waktu itu ikut main bola kalau nggak salah. Nah, setelah kejadian itu ada cerita lah gitu kan. Saya ngedengar, cuman bukan dari saya yang ngalamin. Kalau Ipan ngedengar itu enggak? Enggak sih. Itu cerita tragedinya pun saya lagi di luar waktu tragedi kampung kan jadi angker ya. Ya, jadi angker. Nggak ada yang berani keluar malam. Iya, yang berani keluar malam, terus pulang ngaji pun langsung pulang ke rumah. Dan ada yang dijemput gitu kan. Nah, waktu posisi itu saya kebetulan lagi nggak di rumah. Kalau Haji pernah ngedengar nggak? Kalau ngedengar enggak sih, cuman
memang pada waktu kejadian itu pas malamnya pun langsung angker suasananya, dan pulang haji pun langsung lari. Kalau pas melewat rel itu langsung lari pulang. Kalau saya sempat ngedengar dari mamanya si Firman. Iya. Cuman bukan cerita ke saya karena mungkin kan waktu dulu saya masih kecil. Ceritanya tuh ke uak saya yang di pinggir Mas Ipan. Katanya jadi jam 12, pokoknya tengah malam lah, dia lagi tidur, ada yang gedor kaca. Dilihat sama mamanya si Firman, gak ada siapa-siapa. Balik lagi, tidur lagi, ada yang kotrek-kotrek pegangan pintu. Dilihat lagi, nggak ada siapa-siapa lagi. Nah, pas mamanya si Firman cerita ke uang saya, ternyata ke rumah uang saya juga ada yang gitu. Sama gedor gitu kan dulu. Jam berapa gedor sampai akhirnya almarhum uang saya, jadi itu sampai katanya nggak tahu lah, jampe-jampe orang dulu nyiramin air cabai katanya ke tempat dia bunuh dirinya. Dari situ udah nggak ada lagi. Sempat sih dengar kisahnya, maksudnya dia di kampung tuh jadi angker gitu. Iya. Cuma angkernya dan kisahnya kayak apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Memang pada saat itu Ipan lagi mondok. Lagi mondok. Oke, mungkin obrolan kita menceritakan kisah misteri dari Ipan, Ardi sama saya udah dulu sampai di sini ya. Ya mungkin kalau diceritakan masih banyak sih. Masih banyak. Tentang kampung kita tuh masih banyak. Ya. Cuman ya next time lah. Atau mungkin kapan-kapan kita ini jelajah tragedi. Boleh. Tragedi yang waktu bunuh diri. Tempatnya kita lihat. Ya, nanti kita kalau ada waktu kesempatan kita dokumentasikan buat kalian kejadiannya di posisinya di mana. Jadi dan gini Ci, jadi dulu tuh cuman kejadian tuh bukan satu doang. Iya, emang banyak. Dulu kan kereta tuh masih zaman dulu nih, masih bisa naik kereta tuh di atap kereta. Iya. Anak-anak STM. Makanya kan dulu sempat kejadian di Paredang itu kan, anak-anak STM kebantai di atas. Iya. Karena dulu tuh nggak kayak sekarang, nggak boleh, aturannya tuh nggak boleh naik di atas, dulu masih boleh. Jadi masih banyak lah untuk ceritain, nanti kita Next ya. Saya itu pun pernah itu melihat langsung itu yang mana? Yang ini yang kebentur tiang, talang air, pulang sekolah agama itu. Enggak, itu semua sama masyarakat kan banyak kan ya. Darah tuh udah kayak ini aja apa? Kayak air ngalir gitu. Iya, kayak air di atas tuh hujan gitu. Hujan darah. Iya, hujan darah gitu. Katanya sih lagi sekarang meninggalnya di pos di saat langsung dengar sih katanya pas jatuh juga langsung langsung kena batang singkong, langsung ketubles gitu. Ketusuk sama batang singkong. Ya. Emang banyak sih tragedinya, terus ada yang ini juga apa? Nenek-nenek keserempet. Nenek keserempet, terus ada juga pagi-pagi tiba-tiba ada. Ya, itu kakek saya yang nemuinnya pertama. Jadi udah si kulit kepala tuh ngelupas sampai otaknya kelihatan. Iya. Ada banyak lah. Itu kakek saya pertama kali ngelihat korbannya. Ada ini juga santri yang ya kalendas, cuman kalau sih. Nah, tapi sebenarnya ada tuh cerita dari penjaga pintunya. Nantilah nanti next time lah itu. Next ya kita akan ceritakan, kita akan kumpas semua cerita misteri-misteri yang belum kita ungkapkan. Dan mungkin kita akan kunjungi juga tempatnya, biar lokasinya, biar kalian juga tahu di mana lokasinya. Mungkin cerita kita kali ini cukup dulu sampai di sini ya. Cukup dulu aja. Kita akan ketemu lagi di segmen Kismis, kisah-kisah misteri. Jangan lupa buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share juga ke teman-teman kalian supaya bisa tahu dengan kisah-kisah misteri kita ya. Kita udahi dulu video kita kali ini. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Salam Kismis, kisah-kisah misteri. Bye.